Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pemikiran sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Pada hari Minggu 5 Juli 1956 pukul 17.00 dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 isi pokok, yaitu yang pertama, menegakkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku bagi seluruh segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUDS. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Kemudian pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang dibubarkan, disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno bertindak selaku Perdana Menteri dan Juanda menjadi menteri pertama dengan 2 orang wakil, yaitu Dr. Leimena dan Dr. Subandrio. Pada tanggal 22 Juli 1959, diadakan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau yang biasa disebut DPAS. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau yang biasa disebut MPRS. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ini adalah peta kekuatan politik nasional. Pada tahun 1960 sampai 1966, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. TNI yang sejak Kabinet Juanda diberlakukan SOB. Menguatnya pengaruh TNI AD membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution dengan 2 taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-baiknya, karena lewat Nasakom inilah PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Bahkan, ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan Presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Sesuai dengan rumusan itu, maka partai yang calon kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1942 terhindar dari pembubaran. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Setahun berlalu, pada tahun 1950, Belanda masih menolak melepas Irian Barat. Alasannya, wilayah ini merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan. Presiden Soekarno tidak tinggal diam melihat hal itu. Perjuangan diplomasi kemudian dilakukan, khususnya setelah Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika. Di sisi lain, Belanda juga mulai mencari dukungan khususnya dari Amerika Serikat agar Irian Barat tetap berada di dalam kekuasaannya. Pada tahun 1960, tidak ada perkembangan positif dari pemerintah Belanda. Di saat yang sama, PBB yang telah berupaya menyelesaikan Irian Barat belum membuahkan hasil. Pada akhirnya, pada tahun 1961, Presiden Soekarno memutus hubungan diplomatik dengan Belanda dan mulai mempersiapkan operasi militer untuk merebut Irian Barat. Pada tanggal 15 Januari 1962, sebuah pertempuran pecah di Laut Arafuru, Irian Barat, yang mana dalam pertempuran tersebut pahlawan nasional Komodor Yosudarso gugur.
Kendati demikian, pemerintah berhasil menyusup beberapa tentara ke hutan belantara Irian Barat untuk melakukan serangan darat. Pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani oleh perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian New York, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, dan delegasi Belanda Van Rooyen. Isi dari Perjanjian New York adalah dibentuk peralihan pemerintahan dari Belanda kepada PBB melalui suatu badan khusus. PBB kemudian membentuk UNEA sebagai badan peralihan kekuasaan di Irian Barat. Badan ini mulai efektif bekerja pada 1 Oktober tahun 1962. Meskipun demikian, perjuangan tersebut tidak sampai di sana. Saat itu Indonesia juga harus melaksanakan penentuan pendapat rakyat untuk mengetahui aspirasi rakyat Irian Barat. Sulitnya infrastruktur di Irian Barat dan perubahan politik di Indonesia menyebabkan Papera baru dilaksanakan pada tahun 1969 dengan dihadiri oleh utusan PBB. Masyarakat Irian Barat menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil ini kemudian dilaporkan kepada pemerintah Indonesia di Jakarta. Presiden Soeharto pun mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya dan menetapkannya sebagai provinsi ke-26. Namun di era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, namanya diganti menjadi Papua. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdurrahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapatkan tentangan dari Filipina dan Indonesia. Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan federasi ini merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Sedangkan Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963, diadakannya konferensi Mapilindo di Filipina untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut. Konferensi Mapilindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michael Moore. Tim ini memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun, sebelum misi PBB ini terselesaikan, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Aksi-aksi demonstrasi yang terjadi mengakibatkan pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia diputuskan. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora. Untuk menjalankannya, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Marsikal Madya Umardani sebagai panglimanya. Pencalonan Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mendorong pemerintahan Indonesia untuk mengambil sikap menolak yang disampaikan pada tanggal 31 Desember 1964 oleh Presiden Soekarno pada pidatonya. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia. Dewan Perancangan Nasional. Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancangan Nasional atau Depernas pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Muhammad Yamin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bapenas yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bapenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. Devaluasi terbesar Republik Indonesia. Devaluasi yang terjadi pada 15 November 1978 merupakan devaluasi kedua di masa pemerintahan Orde Baru. Devaluasi pertama terjadi pada 21 Agustus 1971. Devaluasi adalah kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara untuk secara sepihak menentukan nilai tukar mata uang negara tersebut dengan mata uang lainnya. Devaluasi 1978 tidak lepas dari kebijakan nilai tukar yang dianut pemerintah Indonesia
Indonesia. Setidaknya, Indonesia telah menerapkan 3 sistem nilai tukar sejak 1970. Penerapan sistem nilai tukar ini berubah-ubah sesuai dengan kebijakan ekonomi nasional dan ditetapkan pemerintah. Adapun sistem-sistem penerapan kurs Indonesia adalah sistem kurs tetap 1970 sampai 1978, sistem pengamban terkendali 1978 sampai Juli 1997, dan sistem kurs mengambang 14 Agustus 1977 sampai sekarang. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya, DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON juga mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan.